Nah, orang Bengkulu hanya follower-follower, hanya subscriber yang dari luar. Kenapa tidak ketika ada konten-konten kreator di Bengkulu, local wisdomnya masuk? Jadi saling dukung untuk para konten kreator Bengkulu gitu. Karena mengejar 3.000 subscriber dan 3.000 jam tayang itu nggak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu Alapnian, masih bersama saya Christopher, dan hari ini kita telah menghadirkan salah seorang jurnalis Liputan 6 dan juga beliau adalah aktivis 98. Ini hebat beliau ini. Lalu beliau ini juga dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Riasan. Beliau juga segudang aktivitas organisasi yang beliau geluti sekarang ini. Beliau adalah Yuliardi Harjo Putro MSI. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya cerah sekali hari ini Bang ya. Iya. Ya. Kita hari ini podcast Bang dengan tema Bang berbagi tips tentang podcast. Oke. Bagaimana bagusnya seseorang yang ingin melakukan podcast begitu Bang ya. Ya. Abang kan sebagai dosen di kampus di Hasan, jadi abang sedikit banyak mengetahui skema bagaimana podcast itu yang baik. Oke. Silakan Bang Didi. Oke. Sampaikan, Bang. Podcast ini sebenarnya pengembangan ya. Ya. Pengembangan dari radio analog dan ada dimasukkan unsur-unsur visual. Ya. Tapi sebelum bicara podcast, kita bicara dulu soal migrasi sistem. Artinya pemerintah mencanangkan pada November 2022 dengan tagline analog switch off atau ASO 2022. Artinya di 2022 sistem penyiaran kita akan berubah dari sistem analog menjadi sistem digital. Migrasi sistem inilah yang sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah dan seluruh stasiun penyiaran. Untuk tahap pertama, ASO akan berlaku bagi penyiaran televisi. Ini untuk merespon perkembangan digitalisasi sistem di dunia sekarang. Jepang sudah mendahului dengan pola skema revolusi 5.0 atau 5.0. Itu pengembangan dari migrasi sistem 4.0 yang 4.0 yang sudah mengarah ke digitalisasi. Artinya 5.0 5.0 ini bermigrasi dengan pola skema revolusi society namanya. Revolusi society. Jadi skema penyiaran sekarang, skema pemberitaan, skema jurnalisme itu lebih ke sosial media, lebih ke orang, siapapun bisa menjadi jurnalis, siapapun bisa melakukan peliputan, siapapun bisa membuat sebuah karya jurnalistik melalui platform media sosial. Salah satunya podcast. Podcast yang berkembang sekarang itu ada dua skema. Kalau podcast lama dia melalui aplikasi seperti Spotify dan banyak aplikasi lain yang untuk bersiaran, bahkan sudah masuk ke ranah YouTube channel. Kita tahu ada Deddy Kobuser di situ, ada Kuy Entertain, ada Grite Agatha yang banyak mendapat respon dari follower, subscribernya dengan pola podcast begitu. Sekarang Bang, misalnya kalau kita podcast itu kita upload di YouTube, itu bagaimana sistem di YouTube-nya sendiri Bang? Sekarang berkembang banyak konten kreator namanya, para youtuber baru yang muncul, tapi aturan-aturan untuk membuat
istilahnya panjat sosial, pansosnya itu Ya. harus melalui satu kreativitas. Hmm. Kita tahu banyak YouTuber baru yang dengan waktu singkat, dengan karakteristiknya dia cepat mendapat respon publik, cepat mendapat action. Google menerapkan kebijakan baru sekarang. Yeah. Untuk tayangan dihitung sebagai klik itu minimal 12 menit 12 menit. untuk satu konten. Untuk mendapatkan action artinya dihitung kita bisa mendapat income dan iklan bisa masuk, itu minimal kita punya 3.000 subscriber 3.000 subscriber. dan 3.000 jam tayang. Itu baru bisa didaftarkan, kita mendapat feedback dari konten kita bisa mendapat salary dari situ. Artinya orang akan melihat, akan mengklik video kita dengan apa sih keunikannya. Salah satu yang podcast ini dia beri banyak pengetahuan kepada para penonton atau para pendengar di platform Spotify dengan apa penajaman isu, penajaman diskusi begitu. Berarti sekarang ini apa namanya podcast lebih digemari gitu kan? Ada migrasi. Sudah mulai naik ke ranah-ranah sosial media gitu. Gitu. Seperti katakanlah contohnya di Corbuzier Ya. kan Bang? Ya. Nah, banyak penggemarnya, apalagi beliau menghadirkan tokoh nasional gitu Bang ya. Ya. Nah, dalam podcast sendiri Bang ada mekanisme yang harus dilalui Bang. Misalnya Bang kemarin bilang ada apa namanya? Skema. Traksi segala macam itu. Bagaimana itu Bang? Untuk membuat sebuah konten yang menarik tentu harus ada perencanaan. Kecuali memang ada peristiwa unik, peristiwa yang langka yang di-upload ke media sosial melalui YouTube. Tapi itu jarang-jarang terjadi dan tidak semua orang bisa mendapatkan momen itu. Artinya ada sebuah perencanaan. Kalau dalam teori communication of broadcasting, komunikasi penyiaran, ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh para konten kreator dengan patron konten ya. Pertama, kita harus melakukan riset ringan. Kami biasa menyebutnya kita menghimpun sebuah abstraksi. Jadi seluruh data masuk dalam abstraksi itu semacam mukadimahnya. Setelah abstraksi kita membuat sebuah storyboard namanya. Storyboard dengan beberapa langkah. Nanti storyboard akan kita ulas lebih dalam. Untuk sebuah karya sinema atau karya film dokumenter, setelah storyboard kita harus membuat sebuah skenario, sebuah alur, ringkasan cerita. Kalau di film-film itu biasanya ada trailer namanya. Trailer. Setelah ada skenario, baru kita membuat naskah skrip atau sinopsis. Sinopsis inilah nanti akan muncul siapa bicara apa seperti itu. Tapi untuk sebuah podcast yang harus diperhatikan penajaman di storyboard. Storyboard kita harus punya JTI kalau istilahnya. Judul, tema, dan isu. Ya. Apa tadi Bang? Judul, tema, JTI. Judul, tema, dan isu. Biasanya para konten kreator hanya mempunyai tema, tapi judul tidak dicantumkan di tampilan awal gitu. Judul itu harus mengait, harus ngelink atau hyperlink ke satu hot isu terkini, isu terpanas, atau isu yang sedang menjadi pembicaraan. Itu bisa kita lacak melalui Google Trending, atau kita bisa lacak di trending topik di Twitter, di Facebook, di macam-macam platform media sosial. Itu yang harus kita pasang ketika kita upload. Jadi orang sebelum mengklik konten kita dengan judul yang memang tajam, itu sudah tertarik. Untuk tertarik ada tips.
judul itu harus kalimat aktif. Kalimat aktif. Kalimat aktif artinya supaya judul yang kita munculkan ini lebih bertenaga. Iya, iya. Lebih bertenaga, terus masalah isi, tampilan awal, ada opening namanya. Ketika orang klik, orang akan ketemu opening. Iya. Opening ini dibikin semenarik mungkin. Kalau di Rans atau di Bak Pau, Baim Paula, ada Indra Sasa, ada Daeng Lala, ada macam-macam YouTuber yang sudah tinggi, ada Atta Halilintar. Dia mengemas opening yang memang menarik, bahkan mereka memakai animasi-animasi. Animasi. Ini yang kadang-kadang dilewatkan. Setelah opening, kita pancing dengan isu-isu ringan di podcast ini. Isu-isu ringan tapi sudah mengarah ke isu utama. Dipancing dulu, jadi orang jangan dibikin kaget langsung ke isu utama gitu, langsung ngeblank nanti. Setelah isu-isu ringan baru kita masuk ke isu utama dengan penajaman yang dilakukan oleh tergantung hostnya mampu atau tidak membawa penajaman ini. Setelah itu baru terakhir sebelum kita closing itu ada pesan-pesan kunci, pesan-pesan terakhir yang harus ini penting karena orang akan mengingat kita, akan mengingat konten ini dengan isu-isu kunci seperti itu. Tuh. Nah, kalau misalnya tips sendiri Bang untuk konten kreator gimana Bang? Tips konten kreator, ya pertama jangan terlalu banyak alur yang dibuat terlalu berbelok-belok gitu. Karena podcast ini lebih ke inti, lebih ke penekanan. Inti dan penekanan. Terus bahasa jangan terlalu kaku, karena target dari clicker nanti itu ke semua kalangan. Kalau sangat membosankan, ini tidak akan menjamah kaum milenial karena hasil survei Nielsen itu penonton YouTube itu yang terbanyak sekarang hampir 70-75% itu kaum milenial. Generasi Z, generasi yang lahir di atas tahun 2000. Itu yang terbanyak sekarang. Begitu. Terus supaya kita mendapat respon positif, respon banyak dari para netizen, para clicker, para influencer. Ini ada trik juga. Usahakan konten kita yang kita upload itu hyperlink. Jadi dia ngelink ke semua sosial media yang ada. Ketika kita upload di YouTube, itu harus usahakan juga ngelink ke website, ngelink ke platform lain, ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, ngelink ke situ karena podcast ini kan dagangan. Jadi dagangan harus ada yang mengantar, harus ada yang menjajakan, harus ada yang menjual. Kalau kita hanya membiarkan berjalan apa adanya, dia akan sulit manjat. Tuh. Berarti kalau di koran cetak itu ada apa namanya? Loper korannya. Loper gitu koran. Tapi kalau di podcast ini harus ada hyperlink. Jadi disebarkan ke semua media sosial, Facebook, Twitter gitu Bang ya. Oke. Nah Bang, lalu Bang terkait tip-tip khususnya Bang. Ada tip khusus Bang? Tip khusus ya kita lihat konten-konten yang ada sekarang. Kita tidak hanya bicara podcast ya, kita lihat banyak kreator konten yang leading di YouTube. Itu mereka punya keunikan sendiri gitu. Dan memang pangsanya para klikernya memang sudah terbranding gitu. Kita tahu Vicky Naki hanya dengan beberapa bulan dia sudah dapat lebih dari mungkin hampir 5 juta subscriber. 5 juta subscriber. Hampir ke situ. Terus yang fenomenal ada Atta Halilintar, ada Rans Entertain, Raffi Ahmad, ada Baim, ada terbaru ada Indra Sasak. Dia sangat unik. Ada yang dijual seperti itu. Terus ada macam-macam, ada gamer-gamer yang membuat tutorial.
ada di Bengkulu ada Pesi Esterju namanya. Iya. Dia sudah punya apa Cyber. silver apa plakat dari YouTube. Sekarang sedang mengejar golden. Dan itu dia hanya membuat konten sederhana saja. Dia membuat bakwan yang ditonton hampir 2 juta orang. Dia memasak mie sederhana, bikin PMP, dan itu hampir di atas 1 juta klik ditonton. Artinya harus unik gitu. Harus ada keunikan tersendiri. Keunikan sendiri, begitu. Nah, Bang, lalu Bang, soal ketokohan penting Bang ya dihadirkan dalam podcast itu misalnya. Ketokohan penting karena tadi Ya. siapa bicara apa itu Siapa sangat bicara penting. Apalagi kalau bicara politik ya tokoh politik, bicara olahraga ya tokoh olahraga, kita bicara seni ya orang seni. Jangan dicampur-campur karena ketokohan sangat penting, apalagi dia tokoh publik gitu. Itu yang juga harus diperhatikan gitu. Nah, Bang, kalau misalnya Abang sendiri menilai podcast yang dilakukan oleh Radar Bengkulu bagaimana Bang? Radar Bengkulu ya. Bagaimana, Bang? Ya, dari beberapa konten yang sudah leading di platform YouTube itu sudah memenuhi kriteria dan kaidah-kaidah yang memang seharusnya dilakukan. Tapi harus ada penajaman-penajaman. Ada beberapa tokoh politik yang dihadirkan, dia tidak memberikan kesimpulan, tidak membuat rekomendasi kunci, ya. Dia hanya mengambang karena ya situasi politik sekarang memang belum ada kompetisi apapun, tapi sudah ada ancar-ancar mengarah ke kondisi politik 2024. Oh, gitu, Bang. Dan itu bagus, harus dipertahankan. Nanti pada saatnya tokoh-tokoh politik yang muncul itu akan memproklamirkan diri sendiri, mungkin peran Radar untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui tawaran-tawaran lewat podcast ini sangat bagus gitu. Oke Bang, terima kasih Bang atas Oke. masukan dan sarannya untuk podcast Radar Bengkulu. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, sepertinya yang disampaikan oleh Bang Didi tadi sangat banyak ilmunya. Jadi sangat sayang sekali jika sahabat melewatkan hasil tayangan ini. Bang, ada pesan-pesan khusus Bang untuk misalnya kalangan milenial atau konten kreator podcast gitu Bang? Ya. Untuk masyarakat orang Bengkulu, karena orang Bengkulu ini cukup kreatif. Ada banyak orang Bengkulu yang berhasil justru di luar sana gitu. Ada Angga Chandra, domisili di Bogor. Ada salah satu YouTuber Bengkulu berdomisili di Jogja. Ada di Jakarta. Nah, artinya mereka berhasil membuat dari luar Bengkulu. Nah, orang Bengkulu hanya follower, hanya subscriber yang dari luar. Kenapa tidak ketika ada konten-konten kreator di Bengkulu, local wisdomnya masuk? Jadi saling dukung untuk para konten kreator Bengkulu gitu. Karena mengejar 3.000 subscriber dan 3.000 jam tayang itu nggak sulit karena orang Bengkulu terutama kaum milenial itu hampir lebih dari 10.000, mungkin di atas 100.000 orang itu setiap hari nonton YouTube. Kenapa tidak mensupport konten-konten kreator lokal seperti itu? Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, sebagai konten-konten kreator lokal harus saling support, begitu Bang ya? Iya. Harus saling support. Jadi sahabat Radar Bengkulu, selain ada tip-tip soal konten kreator, Bang Didi tadi juga menerangkan alur cerita yang dalam podcast itu harus sesuai time schedule gitu ya. Ada time schedule-nya. Lalu minimal rekamannya ada 12 menit. 12 menit minimal. Nah, khusus misalnya Bang kalau dalam perkuliahan Abang sampaikan ke mahasiswa Abang apa Bang kira-kira? Untuk mahasiswa yang saya ajarkan, khususnya untuk mata kuliah
jurnalistik TV di semester 4 ada tiga praktikum yang harus dilakukan. Yang pertama, mereka menjadi host di dalam studio internal di laboratorium kampus Univet. Itu tugas pertama. Terus untuk ujian tengah semester, mereka melakukan reportase on cam namanya. Reportase on cam. Reportase on cam, mereka melakukan peliputan langsung di lapangan. Langsung di lapangan bagaimana melaporkan sebuah peristiwa. Untuk ujian akhir semester, mereka diwajibkan membuat film dokumenter. Film dokumenter. Akan ada banyak pilihan, apa traveling atau film heritage atau social experience atau macam-macam. Itu durasi 5-15 menit. Terus di semester 6 mereka wajib membuat film satu babak dengan durasi minimal 30 menit. Itu mata kuliahnya sinematografi. Mereka membuat sinema dan betul-betul seperti sebuah sinema begitu. Nah, ini diajarkan untuk mereka supaya terbiasa. Ada juga mata kuliah lain yang mereka harus membuat konten. Di mata kuliah kewirausahaan, bagaimana mereka mengemas sebuah promo produk melalui sebuah film, melalui sebuah karya visual gitu. Terus ada mata kuliah lain yang juga disupport untuk memproduksi konten ini gitu. Berarti begitu mahasiswa Bang nanti tamat, mereka udah siap gitu Bang ya? Mereka sudah dibekali dengan ilmu. Paling tidak mereka punya kemampuan untuk membuat konten yang sebenar-benarnya, yang tidak ngasal gitu. Tapi di sana disampaikan juga nggak Bang, misalnya terkait dengan kode etik jurnalistik atau segala macam, sampaikan juga Bang? Karena ini prodi ilmu komunikasi, ada dua konsentrasi di situ. Yang pertama kehumasan, public relation, dia bagaimana berhubungan. Terus ada konsentrasinya ke jurnalistik. Di situ lebih dipertajam, ada mata kuliah khusus yang keterkaitan dengan kode etik, SOP, peliputan segala macam, bagaimana membuat feature, bagaimana membuat liputan investigasi. Di situ lebih mata kuliah yang berbeda gitu. Berarti begitu mereka tamat langsung siap ya? Mereka siap. Oke, sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita hari ini dengan Bang Didi, dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diasen. Beliau telah berbagi tips terkait dengan konten kreator dan mekanisme YouTuber gitu ya. Jadi sangat sayang kalau dilewatkan tayangan ini. Demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Kami berdua kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami berdua di sini sebagai manusia biasa tidak kurang dari luput salah dan dosa. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.